Setelah menentukan persen penghambatan, tahapan selanjutnya dari uji kultur ganda adalah menelaah mekanisme apa saja yang dimiliki suatu agen dalam menghambat patogen, atau disebut juga determinasi. Determinasi kemampuan agen hayati tersebut terhadap patogen dapat dilakukan dengan mengamati dan mengevaluasi persaingan ruang atau tempat tumbuh. Agen yang mampu tumbuh lebih cepat memiliki kemampuan untuk menguasai ruang atau tempat tumbuh yang lebih baik. Mekanisme ini memiliki persentase penghambatan yang besar. Contoh agen yang memiliki kecenderungan ini adalah Trichoderma dan Gliocladium. Persaingan nutrisi. Agen yang mampu memanfaatkan nutrisi dengan lebih baik akan memiliki persentase penghambatan yang besar, sehingga menyebabkan melambatnya pertumbuhan koloni patogen, menipis atau berkurangnya kelimpahan miselium patogen, terjadi pemuncatan pigmentasi, dan terinduksinya patogen untuk segera membentuk struktur bertahan berupa Chlamydospora. Contoh kasus yang pertama adalah agen Gliocladium fimbriatum memiliki kemampuan untuk menguasai ruang atau memanfaatkan nutrisi dengan lebih baik sehingga menghambat pertumbuhan dari Fusarium patogen. Dapat dilihat dari persen penghambatannya yang besar, yaitu 70%. Sedangkan pada contoh yang kedua, agen Penicillium sp tidak memiliki kemampuan untuk menguasai ruang atau memanfaatkan nutrisi dengan lebih baik, sehingga tidak menghambat pertumbuhan dari Curvularia patogen. Dapat dilihat dari persen penghambatan yang kecil, yaitu 0%. Antibiosis. Agen yang memiliki kemampuan antibiosis dapat diketahui melalui pembentukan zona hambat atau dari kematian tepi atau ujung hipa atau tepi koloni patogen, contohnya lisis akibat enzim ekstraseluler dan atau terbentuknya struktur bertahan berupa Chlamydospora atau hanya swollen cell di ujung hipa yang terpengaruh akibat sekresi metabolit dari agen. Contoh agen yang memiliki kecenderungan ini adalah Penicillium. Contoh kasus, agen Gliocladium fimbriatum selain memiliki kemampuan untuk menguasai ruang atau tempat tumbuh yang lebih baik atau memanfaatkan nutrisi dengan lebih baik, juga memiliki kemampuan antibiosis. Dapat kita lihat pada gambar bahwa hipa dari Fusarium patogen terlihat putus-putus. Hal ini dikarenakan hipa patogen mengalami lisis akibat enzim ekstraseluler dari agen. Contoh yang kedua, agen Penicillium sp meskipun tidak memiliki kemampuan untuk menguasai ruang atau memanfaatkan nutrisi dengan lebih baik, namun agen Penicillium sp memiliki kemampuan antibiosis. Dapat kita lihat pada gambar bahwa hipa dari Curvularia patogen membengkak akibat terpengaruh dari sekresi metabolit dari agen, sehingga membentuk struktur bertahan berupa Chlamydospora atau swollen cell. Sebagai pembanding, berikut contoh dari hipa patogen yang normal. Agen hayati yang berperan sebagai agen antibiosis tidak selalu menunjukkan pertumbuhan yang cepat, sehingga memiliki persentase penghambatan yang kecil. Parasitisme dapat diketahui melalui hipa agen yang melilit atau menempel dan melubangi hipa patogen dengan enzim beta-1,3-glukanase dan chitinase. Kemudian menyerap nutrisi hipa tersebut dan akhirnya mematikan hipa tersebut. Contoh agen yang memiliki kecenderungan ini adalah Trichoderma. Contoh dari parasitisme dapat kita lihat pada gambar. Hipa Trichoderma yang berwarna hitam merupakan agen antagonis melilit hipa dari Rhizoctonia solani yang merupakan patogen. Suatu organisme tidak selalu memiliki semua mekanisme tersebut. Oleh sebab itu, mungkin saja persaingan ruang tidak begitu berperan dalam menghambat patogen. Namun, potensi lain seperti antibiosis yang justru berperan sangat tinggi, seperti kemostatis dan kemosidal. Maka dari itu, menentukan kemampuan suatu agen memang berdasarkan persentase penghambatan. Namun, interpretasi hasil uji kultur ganda dapat sangat beragam dan menentukan tahapan pengujian potensi selanjutnya, serta mempengaruhi aplikasi di lapang.